Desa Kertamukti, sebuah desa sunyi yang tersembunyi di lembah, diapit hutan lebat dan aliran sungai yang airnya keruh coklat tua. Desa ini jauh dari pusat kota. Sinyal telepon lenyap sejak 5 kilometer sebelum masuk desa. Disinilah Bu Ijah, seorang dukun beranak tua, tinggal seorang diri di rumah panggung berdinding papan tua, penuh aroma minyak gosok dan kayu kemenyan. Meski usianya sudah 70 tahun, tubuh Bu Ijah masih tegap. Setiap pagi ia menumbuk ramuan di dapurnya, mencampur daun sirih dan akar-akaran, sambil bersenandung lagu lama dari masa mudanya. Penduduk menghormatinya. Ia tidak pernah meminta bayaran, hanya menerima apapun yang diberi dengan tangan terbuka. Baginya, membantu kelahiran adalah bagian dari takdir. Namun malam itu, suasana berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, saat angin bertiup lebih dingin dari biasanya, terdengar ketukan di pintu 3 kali. Pelan namun terasa seperti menggema langsung ke dalam tulang. Tok, tok, tok. Bu Ijah mengusap wajah dengan selendangnya. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia bangkit, membuka pintu perlahan. Di sana berdiri seorang pemuda tinggi, berpakaian serba hitam. Wajahnya teduh tapi aneh. Sorot matanya dalam, terlalu tenang, terlalu sunyi. Bu, saya butuh bantuan. Istri saya mau melahirkan, ucapnya. Bu Ijah mengerutkan dahi. Kamu dari mana, nak? Ini udah malam banget. Di desa ini cuma ada keluarga Pak Latif yang istrinya hamil, tapi belum waktunya. Pria itu tak menjawab, hanya menunduk. Ia kemudian melangkah mundur, menunjuk ke sebuah perahu kecil berwarna hitam yang terikat di bawah pohon bambu di tepi sungai. Ikut saya. Mohon. Bu Ijah yang telah terbiasa menghadapi situasi genting, menyiapkan tas kain berisi ramuan, kain bersalin, dan alat tradisional. Nalurinya berkata ini aneh, tapi hatinya yang sudah terbentuk oleh pengalaman spiritual panjang merasa ini adalah panggilan. Ia naik ke perahu, tak ada suara mesin. Hanya suara dayung menyentuh air. Anehnya, perjalanan yang biasanya gelap total di malam hari malah tampak diterangi cahaya aneh berwarna biru pucat tanpa sumber yang jelas. Setelah beberapa menit, perahu masuk ke sebuah lorong sungai sempit dengan pohon-pohon berdaun hitam menggantung rendah. Sunyi, tak ada jangkrik, tak ada burung malam, seperti waktu berhenti. Bu Ijah merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap diam. Sudah dekat, bisik pemuda itu. Perahu merapat di sebuah rumah panggung besar, terlalu besar untuk dibangun manusia biasa. Bentuknya seperti rumah adat, tapi berukir simbol-simbol asing. Cahaya dari dalam rumah itu berkilauan, seperti nyala lilin yang basah. Bu Ijah melangkah naik, melewati tangga dari kayu putih pucat. Di dalam rumah, aroma bunga cempaka menyengat, dingin. Dan di ruangan tengah, seorang wanita muda terbaring, tampak menahan sakit. Ia cantik luar biasa, kulitnya putih kehijauan, dan rambutnya terurai panjang hingga lantai. Matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong. Bu, cepat, ujar si pemuda dengan suara lebih rendah dari sebelumnya, nyaris mendesak. Bu Ijah menghampiri si wanita dan mulai memeriksa. Tapi tubuh wanita itu terlalu ringan, seperti tidak berdaging. Nadi lemah tapi tetap hidup. Perutnya bergerak aneh, bukan hanya detak jantung bayi, melainkan seperti sesuatu yang berputar. Saat proses persalinan berlangsung, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah, seperti orang bergumam, namun dalam bahasa asing yang tidak dimengerti. Suara-suara itu semakin keras saat bayi mulai keluar, dan ketika bayi itu akhirnya lahir, tangisnya tidak keluar. Bayi itu diam, menatap lurus ke arah Bu Ijah. Matanya berwarna hitam penuh tanpa putih sedikit pun. Seketika, seluruh ruangan terasa membeku. Wanita yang melahirkan itu menutup mata dan tubuhnya menghilang menjadi asap putih. Hanya ibu yang boleh membawanya, bisik si pria sambil menyerahkan bayi ke pelukan Bu Ijah. Rawat dia selama 3 malam. Setelah itu, kami akan datang kembali. Sebelum Bu Ijah sempat bertanya lebih jauh,
Tubuhnya terasa berat, matanya kabur, dan ia pingsan. Ia terbangun di depan rumahnya. Masih malam, tapi entah jam berapa, di pangkuannya bayi itu masih ada. Diam, tak menangis, dan di tangan kirinya seikat kunyit segar masih basah yang tadi ia tinggalkan di rumah itu. Kunyit itu mengeluarkan aroma manis, bukan aroma kunyit biasa. Dan entah bagaimana, jumlahnya bertambah setiap jam. Malam berganti pagi di desa Kertamukti. Namun bagi Bu Ijah, waktu seolah tidak benar-benar berjalan. Bayi itu masih diam, tak menangis, hanya menatap kosong ke langit-langit rumah panggungnya. Setiap tatapan bayi itu membuat jantung Bu Ijah berdegup tak karuan, seolah dilucuti oleh sorot mata yang bisa membaca isi hati terdalam. Tubuh bayi itu hangat, tapi tidak seperti bayi biasa, tak terasa denyut hidup di kulitnya. Ia terlalu tenang, terlalu hening. Pagi itu, Bu Ijah merasa aneh ketika memasuki dapur. Di atas tampah bambu tempat, ia biasa menyimpan rempah-rempah. Seikat kunyit segar terletak rapi. Sama persis dengan yang dibawanya malam itu. Warna kunyitnya kekuningan pekat, mengilat dan seolah baru dipetik dari tanah. Masalahnya, Bu Ijah ingat betul ia sudah menyimpannya di tempat tertutup. Dan yang lebih aneh, jumlahnya bertambah. Semalam hanya 1 ikat kecil, kini sudah 3. Ya Allah, ini apaan lagi? Gumamnya pelan sambil mencium aroma kunyit itu. Aromanya manis, seperti bau bunga melati bercampur kemenyan. Bukan aroma kunyit biasa. Bu Ijah mencoba mengabaikan. Ia memandikan si bayi dengan air hangat, membacakan doa-doa kecil yang biasa ia lantunkan untuk bayi-bayi lainnya. Tapi setiap ia menyentuh bayi itu, kulitnya berubah suhu. Kadang hangat, kadang sejuk seperti kabut pagi. Ketika malam menjelang, kejadian aneh semakin menjadi. Pukul 12 malam ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan di pintu, tapi dari lantai, rumah. Lalu dinding, lalu atap. Tok, 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 perlahan, teratur, seolah mengelilingi rumahnya. Bu Ijah menyalakan pelita. Bayangan di dinding bergetar, tapi tidak ada angin. Ia mengambil bayi itu, memeluknya erat. "Siapa kalian?" bisiknya dalam hati. Dan saat itulah ia melihatnya. Sosok pemuda berpakaian hitam itu berdiri di luar rumah, tepat di bawah jendela. Wajahnya samar, tapi sorot matanya seperti malam pertama mereka bertemu, tenang. Namun menyimpan sesuatu yang tak terucap. Ia tidak mengetuk. Ia hanya menatap pun Bu Ijah membuka jendela. "Nak, kamu datang lebih cepat dari janjimu." Masih malam kedua. Pemuda itu tidak menjawab, hanya melangkah perlahan ke arah tangga. Bayangan tubuhnya terlihat lebih ramping, hampir mencair, seperti uap panas di atas aspal. Ia menaiki tangga pelan. Setiap langkahnya memekik di kayu tua, lalu berhenti di depan Bu Ijah. Mereka hanya berdiri berhadapan, tak berkata-kata. Tapi tatapan pria itu membuat tubuh Bu Ijah mematung. Ada sesuatu yang mengikat, tarikan yang tidak bisa ia tolak. Tangan pemuda itu perlahan mengelus lengan Bu Ijah. Sentuhannya dingin, tapi membuat tubuhnya merinding dari tengkuk sampai betis. "Nanti malam jangan tidur. Ada yang ingin aku tunjukkan," bisiknya, sebelum menghilang begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Pagi ketiga Bu Ijah terbangun di ranjangnya, mengenakan pakaian berbeda dari yang ia kenakan sebelumnya. Rambutnya basah, dan di lantai, dekat tempat tidur, seikat kunyit kembali muncul, kini berjumlah 5. Ia merasa tidak ingat apapun tentang malam itu. Namun rasa di tubuhnya aneh, seperti habis disentuh seseorang. Pikirannya kacau, tapi bayi itu masih di sudut ranjang. Mata hitamnya masih terbuka, menatap langit-langit tanpa henti. Menjelang malam Bu Ijah mencoba keluar rumah. Ia membawa bayi itu ke halaman, mencari udara segar. Tapi saat langkahnya menyentuh tanah, ia melihat hal yang membuat darahnya berhenti mengalir. Desa Kertamukti tak lagi seperti biasanya. Rumah-rumah warga terlihat samar. Jalan tanah menghilang menjadi kabut. Bahkan suara ayam dan jangkrik lenyap total. Waktu seperti membeku. Bu Ijah melihat ke tangannya. Bayi itu tak ada. Ia panik. Matanya liar mencari ke segala arah.
Lalu terdengar suara tawa kecil dari arah sumur tua di belakang rumah. Tawa bayi, tapi bukan tawa manis. Lebih seperti ejekan. Saat ia menoleh ke sumur, bayi itu sudah duduk di pinggirannya, menatap Bu Ijah sambil mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke bawah. Bu Ijah mendekat dengan langkah gemetar. Dan saat ia melihat ke dalam sumur, ia tak melihat air. Ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan dirinya sekarang. Melainkan dirinya tanpa mata, berdiri di tengah air sumur hitam dengan tubuh penuh luka bakar. Lalu, semuanya gelap. Bu Ijah terbangun, kembali diranjang. Bayi itu di pelukannya, masih tenang. Tapi kali ini ia tahu sesuatu sedang menggiringnya menuju batas dunia yang lain. Hari ketiga, malam Bu Ijah duduk termangu di sudut rumahnya. Tubuhnya dibalut sarung yang mengkerut karena peluh dingin. Lampu minyak menyala redup. Bayi itu masih dalam ayunannya, tidak menangis, tidak tertidur, hanya terjaga dan menatap. Sejak kejadian di sumur, Bu Ijah tak lagi bisa membedakan mana mimpi dan kenyataan. Ia merasa dibelah dua. Di luar rumah, suara jangkrik masih menghilang. Udara malam membawa aroma tanah basah yang aneh, seperti bau darah dan bunga Kamboja bersamaan. Ketukan kembali datang, kali ini bukan dari lantai, bukan dari dinding, tapi dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Bu Ijah bangkit pelan, menahan napas. Tangannya gemetar saat mendekati lemari tua di pojok kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Lemari itu dibuka perlahan, dan di dalamnya tidak ada apa-apa, kecuali sebuah kain panjang berwarna hitam yang terlipat rapi. Saat ia menyentuh kain itu, udara di sekeliling berubah dingin, dan tiba-tiba suara berat terdengar dari balik punggungnya. Pakai dan ikut aku. Bu Ijah menoleh cepat. Pemuda hitam itu berdiri di sana. Kini wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat, matanya tak berwarna, tapi tampan, terlalu tampan untuk manusia biasa. Nafas Bu Ijah tercekat. Aku tak bisa meninggalkan rumah ini, ucap Bu Ijah. Suaranya serak. Pemuda itu melangkah mendekat. Tangannya mengelus pipi Bu Ijah dengan lembut. Sentuhan itu dingin namun menenangkan. Hidungnya nyaris menyentuh kulit Bu Ijah. Bayi itu milik kami, tapi ia memilih lahir di sini. Itu berarti kamu harus melihat tempat asalnya. Kenapa aku? Bisik Bu Ijah nyaris tak terdengar. Pemuda itu menunduk, menciumnya perlahan di dahi. Karena kamu sudah pernah ke sana, kau hanya lupa. Dan sebelum Bu Ijah sempat bertanya, semuanya gelap. Bukannya mata, tapi kesadaran yang terbuka. Ia kini berada di atas sebuah perahu hitam, meluncur pelan di atas sungai yang tak dikenal. Di sekelilingnya, air tak memantulkan apapun. Tidak ada langit, tidak ada bintang. Hanya kabut putih tebal dan bau kemenyan menyengat yang menusuk paru-paru. Pemuda itu duduk di depan perahu, mengayuh tanpa suara. Bu Ijah melihat ke tangannya. Ia mengenakan kain hitam dari lemari tadi. Tubuhnya ringan, dan bayi itu kini dalam gendongannya lagi, tanpa ia sadari bagaimana. Perahu terus melaju, sampai akhirnya mereka tiba di tepi hutan dengan pepohonan menggantung rendah. Daunnya berwarna perak, dan angin yang bergerak seperti suara bisikan. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, semua diam. Langit di atas mereka berwarna abu-abu kelabu, tidak siang, tidak malam, hanya keabadian. Rumah itu mereka tiba di rumah yang sama seperti malam pertama. Rumah panggung raksasa dengan arsitektur asing. Tidak ada tangga. Tapi tubuh Bu Ijah naik sendiri, melayang perlahan ke atas. Di dalam rumah, seorang wanita muda telah menanti. Ia mengenakan kebaya putih transparan. Tubuhnya samar antara manusia dan cahaya. Wajahnya cantik namun mata hitam, polosnya menatap tanpa jiwa. Anak ini menolak pulang. Ia sudah terikat denganmu, kata si wanita. Suaranya seperti gema dari dalam gua. Pemuda itu berdiri di belakangnya. Ia kini lebih dingin,
tak banyak bicara. Sorot matanya menyiratkan beban, seolah ia menyembunyikan sesuatu. Jika bayi ini tidak kembali ke dunia kami malam ini, kau akan jadi penggantinya. Bu Ijah menunduk. Aku tak pernah minta semua ini. Si wanita tersenyum. Senyum yang bukan manusia. Senyum tanpa rasa. Tapi kamu sudah pernah ke sini. Kau hanya pura-pura lupa. Kami hanya mengambil hak kami. Mendadak, dinding rumah berubah. Menyatu menjadi semacam layar besar. Memutar. Kenangan lama yang nyaris terlupakan. Bu Ijah muda. Tubuhnya masih segar. Berkulit sawo matang. Mata berbinar. Ia sedang berjalan di pinggiran hutan, menangis sambil memegang perut buncitnya. Ia hamil, tapi tidak menikah. Ia menjerit kesakitan, lalu jatuh di rerumputan. Saat itu juga pemuda itu muncul, tapi dulu wujudnya berbeda, lebih manusia. Masih ada darah di wajahnya, masih terlihat penuh hasrat. Aku menyelamatkanmu dulu, Ijah, kata si pemuda lirih. Dan kamu membalasnya dengan melupakan semuanya. Bu Ijah gemetar. Kamu ayah dari anak itu? Pemuda itu menunduk. Bukan, tapi aku yang menolongmu dan kau membawa sesuatu dari dunia kami saat kau kembali. Sesuatu yang kini menetas dalam wujud bayi itu. Bu Ijah terhuyung. Kenangan itu menyakitkan. Ia pernah hamil, benar. Tapi ia selalu menyangka itu mimpi buruk. Trauma masa muda. Tapi kini semuanya terkuak. Suara bayi itu mendadak menangis tangisan yang tidak seperti bayi manusia. Tangisan itu bergetar, berat, mengandung gema, seperti ribuan suara bersatu. Rumah itu bergetar, lampu-lampu gantung jatuh, dinding mulai pecah. Si wanita berbaju kebaya mulai meracau. Dia menolak kami, dia ingin tinggal di dunia itu. Pemuda itu panik, ia menarik tangan Bu Ijah. Cepat! Kalau kamu tak pulang sekarang, kau tak akan kembali lagi selamanya. Bu Ijah menatap bayi itu. Mata mereka bertemu dan bayi itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang membuat tubuh Bu Ijah terhempas ke belakang. Cahaya menyilaukan membakar rumah itu. Lalu semuanya hitam pekat. Bu Ijah terbangun di atas ranjangnya. Peluh membanjiri tubuh. Bayi itu masih di pangkuannya. Tapi tubuh bayi itu kini berbeda. Kulitnya mulai mengilap seperti logam. Matanya menghitam seluruhnya. Dan dari luar rumah, suara-suara mulai terdengar. Bukan ketukan, tapi suara kaki berjalan mengelilingi rumahnya. Dan menyebut namanya. Ijah, Ijah. Pagi di desa Kertamuktihari belum benar-benar terang. Tetapi suara azan subuh telah lama berlalu. Matahari belum terlihat. Namun bayangan-bayangan aneh telah berlarian di kebun belakang rumah Bu Ijah. Ia tak tidur semalaman. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya dipaksa terjaga. Bayi itu entah bagaimana masih di pangkuannya, masih diam, tapi kini matanya bisa berkedip. Tangan kecilnya menggapai udara, tapi tiap kali menyentuh apapun, daun kering, debu, bahkan semut, semuanya berubah hitam lalu menghilang. Bayi ini bukan manusia. Lirih Bu Ijah sambil menggenggam tasbihnya. Namun anehnya, setiap kali ia berniat meninggalkan bayi itu, jantungnya terasa seperti dicengkeram. Nafasnya terhenti, tubuhnya berat, seolah ada ikatan tak terlihat yang menyatukan mereka. Datangnya Nyai Ratna pagi itu, saat kabut belum pergi dari desa, seseorang mengetuk pintu. Bukan sembarang orang, Nyai Ratna, mantan dukun tua dari desa sebelah, yang konon telah lama mengasingkan diri. Bu Ijah terkejut. Nyai, bagaimana kau tahu aku butuh bantuan? Nyai Ratna tersenyum miring, matanya tajam. Bukan kamu yang memanggilku, Ijah, tapi anak itu. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah. Nyai Ratna menatap bayi itu dalam-dalam. Sesekali mulutnya komat kamit, namun wajahnya tegang. Ini bukan anak jin biasa. Ini bukan anak dari dunia sebelah yang numpang lahir. Ini titisan. Titisan siapa, Nyai? Suara Bu Ijah nyaris tak terdengar. Titisan dari makhluk yang dulu dikubur bersama kehancuran hutan tua itu. Tempat kau pernah nyaris mati dulu. Tubuh Bu Ijah menggigil.
Itu mimpi. Semua itu hanya mimpi masa muda. Tidak, Ijah. Kau pernah ke dunia mereka. Kau bertahan. Tapi kau tidak. Pulang sendiri. Kau bawa sesuatu dalam tubuhmu, dan sesuatu itu kini hidup kembali lewat bayi ini. Kemunculan sosok-sosok asing di desa hari itu, warga mulai resah. Beberapa orang mengaku melihat perempuan berkebaya putih berdiri di bawah pohon mangga, menatap rumah Bu Ijah. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab. Seekor kambing milik Pak Leman ditemukan mati tanpa luka, tapi matanya hilang. Dan yang paling mengejutkan, Mak Iyem tetangga sebelah mengaku bermimpi melihat Bu Ijah menggendong bayi bersayap hitam terbang di atas rumah warga sambil tertawa. Desa mulai berguncang. Nama Bu Ijah jadi bahan bisik-bisik. Tapi tak ada yang berani mendekat rumahnya. Hanya satu orang yang datang diam-diam malam itu. Raka, pemuda penjual obat keliling Raka, pemuda tanggung berusia 27 tahun yang sering keliling kampung menjajakan jamu dan salep gosok, diam-diam sudah lama memendam rasa pada Bu Ijah sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu. Malam itu, ia datang dengan alasan hendak mengantarkan minyak kayu putih, tapi tatapan matanya bicara lain. Bu Ijah membiarkan dia masuk. Ia terlalu lelah untuk menolak siapapun yang datang dengan niat baik. Raka duduk. Mereka berbincang, awalnya tentang jamu dan keadaan desa, tapi mata Raka terus melirik ke arah bayi itu. "Bayi siapa, Mak?" tanyanya akhirnya. "Anak titipan?" jawab Bu Ijah singkat. Raka tersenyum lalu berdiri dan berjalan pelan ke arah dapur, mengambil kendi air. Tapi tubuhnya bergerak aneh, terlalu ringan, terlalu lincah. Bu Ijah mulai curiga. "Raka, kau yakin kau Raka?" Pemuda itu menoleh. Matanya tiba-tiba gelap. Bibirnya mengulum senyum ganjil. "Aku sudah lama menunggumu, Ijah." Darah Bu Ijah membeku. Tubuh Raka kini berubah pelan. Kulitnya menghitam, matanya tenggelam dan lidahnya memanjang seperti belut. "Dulu kau menolak aku di dunia sana. Tapi sekarang aku datang lagi, lewat wujud lain. Dan aku masih menginginkanmu." Ia melompat ke arah Bu Ijah. Namun sebelum ia menyentuhnya, bayi itu menangis keras. Dan tubuh Raka langsung terbakar api tak terlihat. Jeritannya mengguncang seisi rumah. Dan dalam sekejap, ia lenyap menjadi asap. Tubuh Bu Ijah melemah, tubuh Bu Ijah gemetar hebat setelah kejadian itu. Ia terkapar di lantai, tak bisa bergerak. Bayi itu masih menatapnya. "Kau melindungiku?" tanya Bu Ijah lirih. Dan untuk pertama kalinya, bayi itu bicara dengan suara yang sangat pelan. "Ibu." Suara itu menghantam jantung Bu Ijah. Matanya membesar, hatinya runtuh, tangannya terulur memeluk bayi itu. Dan di saat itulah, bayi itu perlahan mulai tumbuh. Tubuhnya membesar sedikit demi sedikit. Rambutnya bertambah, matanya makin dalam. Dalam hitungan menit, ia sudah seperti anak usia 2 tahun. Kemunculan para penjemput malam keempat itu, rumah Bu Ijah dikepung oleh kabut. Dari balik tirai putih itu, bayangan-bayangan mulai mendekat. Ada yang berjalan dengan kaki terbalik. Ada yang menggonggong seperti anjing tapi berwujud manusia. Ada pula sosok tinggi besar dengan wajah tertutup kain kafan, menggenggam semacam keris hitam yang berdenyut. Nyai Ratna datang lagi malam itu, membawa cermin besar yang ditutupi kain merah. "Kita harus buka siapa dia sebenarnya," kata Nyai. Tegas, cermin itu dibuka. Bu Ijah, Nyai Ratna, dan bayi itu menatap ke dalam. Dan yang muncul bukan bayangan mereka, melainkan sosok perempuan berpakaian kerajaan. Kulitnya putih bersisik, matanya merah darah. Di belakangnya, ribuan makhluk membungkuk menyembahnya. Anak ini adalah harapan mereka, sang penerus. Tapi ia memilihmu, manusia yang lemah, rapuh, dan penuh luka. Nyai Ratna menjerit. Itu Dewi Balandara, penguasa alam seberang." Cermin retak. Dan di saat yang sama, tangisan anak itu berubah menjadi suara. Denting gamelan, menggema, mengisi udara, membelah dunia. Dan satu suara terdengar paling jelas.
Besok malam, ibu akan harus memilih, dunia ini atau aku. Hari kelima, desa Kertamukti tak lagi seperti sebelumnya. Pohon-pohon kehilangan daun, air sungai menghitam seperti minyak, dan langit senja tak kunjung berganti malam. Waktu seperti terkunci di ambang gelap. Burung-burung diam, anjing tidak menggonggong, bayi-bayi tidak menangis. Dan Bu Ija duduk membisu di depan rumah. Di pangkuannya, anak yang dulu bayi, kini sudah tumbuh seperti anak usia 5 tahun. Tubuh mungilnya menyimpan aura yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Matanya menyala seperti kaca pualam. Suaranya pelan tapi dalam, seperti gema dari gua purba. Ibu, malam ini dunia akan datang ke rumah ini. Tapi dunia mana yang kau pilih? Bu Ijah tak menjawab. Ia tahu apa yang akan terjadi malam nanti. Warga desa seperti terkena sihir. Mereka masuk ke rumah masing-masing, mengunci pintu, menutup tirai, dan berdoa dalam diam. Tidak ada yang berani menyebut nama Bu Ijah lagi. Mereka hanya menyebutnya perempuan pembawa tanda. Pak Leman menggantung diri di dapur. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan ekstrim. Anak-anak kecil mulai mengigau menyebut nama-nama yang tak pernah mereka kenal. Bahkan beberapa ibu mengaku rahim mereka bergerak sendiri, seolah mengandung tanpa sebab. Dunia sebelah mulai merambat ke desa. Malam tiba. Udara berubah menjadi dingin. Kabut tebal menyelimuti rumah Bu Ija. Dari kabut itu muncul sosok yang tak asing. Lelaki muda bersorban hitam yang dulu membawa bayi ini untuk dilahirkan. Tapi kini wajahnya sangat berbeda. Matanya gelap dan kulitnya berkilau perak. Ia masuk ke rumah tanpa bicara. Bayi yang kini anak kecil langsung mendekatinya, tapi justru bersujud di hadapannya. "Ayah," bisik anak itu. Lelaki itu menatap Bu Ija. "Kau telah menyusui anakku. Kau telah memberinya nama, pelukan, dan doa. Maka sesuai hukum dunia kami, kau telah menjadi ibunya." Bu Ija memejamkan mata. Suaranya parau. "Aku tidak tahu bahwa semua ini akan mengikatku selamanya." "Pilihan ada padamu, Ijah," ucap lelaki itu. "Kami akan membuka gerbang malam ini. Anak ini harus memilih. Tapi jika engkau tetap menjadi ibunya, maka dunia manusia tak akan bisa bertahan." Di tengah malam, tanpa suara dan tanpa cahaya, rumah Bu Ijah menjadi pusat dari dua dunia. Dari sisi kanan muncul rombongan dari dunia sebelah. Makhluk bertanduk, bersayap, bertubuh manusia, tapi berwajah binatang. Mereka membawa tabuhan gamelan dari tulang, lentera yang berisi cahaya hitam, dan dupa beraroma darah. Dari sisi kiri, warga desa yang masih tersisa dengan tubuh gemetar, mata merah, dan wajah penuh harap. Di tengah, anak itu berdiri sendirian. "Ibu," panggilnya lirih, "aku bisa memulihkan dunia sebelah. Tapi aku hanya akan masuk jika kau melepas aku." Tangis Bu Ija pecah. Ia ingat saat pertama menggendongnya, mengusap keringat dari dahi kecilnya, menggantikan popoknya, menyanyikannya lagu Nina Bobo saat seluruh rumah diguncang mimpi buruk. Ia menatap anak itu. "Kau bukan anak kandungku, tapi engkau anak jiwaku." Bu Ija berdiri. Ia memeluk anak itu untuk terakhir kalinya. Lalu ia menoleh ke lelaki bersorban. "Bawa aku sebagai ganti. Biarkan anak ini tumbuh di sini, di bumi ini, bersama manusia. Biarkan ia hidup sebagai jembatan, bukan sebagai penghancur." Lelaki itu menggeleng. "Hukum dunia kami tak bisa diubah. Tapi satu hal bisa. Jika kau mencintainya sepenuh hati dan rela melepasnya, maka kau boleh memilih untuk tetap menjadi manusia. Atau hidup bersamanya selamanya di dunia kami." Tiba-tiba Nyai Ratna muncul dari kabut, tertatih-tatih. "Ijah, jangan. Anak itu bukan anak dari dunia sana. Ia adalah benih. Benih yang akan mengakar dan membuat bumi manusia menjadi tanah dunia seberang." "Apa maksudmu?" tanya Bu Ijah dengan suara bergetar. Nyai Ratna berteriak, "Dia tidak butuh ibu. Dia butuh tanah untuk ditanam. Dan bumi ini adalah rahimmu." Tiba-tiba tanah di bawah rumah retak.
akar-akar hitam muncul dari lantai dan membelit kaki Bu Ijah. Aku sudah terlambat, gumam Bu Ijah. Anak itu menatapnya. Kali ini tidak dengan wajah anak-anak, tapi dengan wajah penuh kelaparan. Bu Ijah merogoh ke dalam bajunya. Ia mencabut jarum emas warisan ibunya, benda yang ia simpan sejak muda. Dengan suara pelan ia berdoa, "Ya Tuhan, jika ini memang titipan yang bukan untuk dunia ini, aku kembalikan. Tapi jangan biarkan anak ini tumbuh menjadi perusak." Ia mendekap anak itu erat, lalu menusukkan jarum ke tengkuknya. Jeritan menggema, seluruh rumah berguncang, anak itu berubah menjadi cahaya. Akar-akar mencair, lelaki bersorban lenyap, kabut sirna. Dan ketika semuanya selesai, Bu Ijah terbaring di lantai. Matanya terbuka, tapi tak bernyawa. Desa Kertamukti kembali damai. Warga berziarah ke makam Bu Ijah yang kini disebut sebagai perempuan penjaga gerbang. Tapi di satu sudut hutan yang tak pernah dijamah lagi, tumbuh sebuah pohon aneh. Kulit batangnya keperakan, daunnya tidak pernah gugur, dan tiap malam Jumat, tangisan bayi terdengar dari dalam pohon itu tamat. Terima kasih sudah menemani kisah Anak dari Dunia Sebelah hingga akhir. Ingat, dunia ini penuh misteri yang tak selalu bisa kita pahami dengan logika. Jangan pernah remehkan bisikan di kegelapan, karena mungkin ia sedang memanggilmu. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Indo Horor, supaya kamu nggak ketinggalan cerita seram berikutnya yang akan membuat bulu kuduk merinding. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam horor!